Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan, bagian daripada kisah kehidupan Tuhan Yesus yang sangat penting untuk kita ketahui, tepatnya pada waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Nah, pada waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, ketika ia keluar dari dalam air, ada suara yang berbunyi demikian. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini dicatat di dalam Matius pasal 3 ayat 17 dan di dalam ayat-ayat yang paralel di Injil-Injil yang lain. Nah, kalimat ini penting untuk kita pahami sebagai pernyataan siapa Yesus atau berbicara tentang identitas Yesus. Yesus adalah anak yang dikasihi, anak Allah, pribadi kedua di dalam Allah Tritunggal. Dan yang paling penting adalah konteksnya. Konteksnya seperti apa? Nah, konteksnya pada waktu itu, Yesus belum melakukan apa-apa, belum melakukan apapun. Yesus belum melewati pencobaan, Yesus belum melakukan pekerjaan-pekerjaan spektakuler, mujizat-mujizat, dia belum memberi makan 4.000 orang, 5.000 orang, dia belum taat sampai mati di kayu salib, belum juga bangkit dari kematian. Semuanya itu belum. Tetapi Allah sudah menyatakan lebih dahulu siapakah Yesus. Nah, ini penting untuk kita pahami. Artinya segala sesuatu yang akan Yesus lakukan bagi kita itu berawal atau lahir dari identitas Yesus. Itu lahir dari siapakah Yesus. Nah, hal yang sama juga berlaku bagi kita Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita lakukan mestinya lahir dari identitas atau lahir dari siapakah kita di dalam Tuhan. Nah, siapakah kita di dalam Tuhan penting untuk kita mengingat pada waktu kita dibaptis. Kisah pembaptisan adalah kisah di mana kita diterima sebagai umat Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah. Saya dibaptis bayi, ya, sudah sangat lama, dan pada waktu saya dibaptis saya tidak ngerti apa-apa, ya, namanya bayi dibaptis dan tidak ngerti apa-apa, jelas. Bahkan hal ini nanti berlaku bagi saudara yang juga dibaptis dewasa. Pada waktu saya dibaptis, saya belum memahami apapun. Saya belum tahu apa artinya mengikut Yesus. Saya belum paham Alkitab. Ya, baca aja tidak tahu, apalagi paham isinya apa. Saya belum memahami arti menderita bagi Yesus. Artinya sebelum segala sesuatu saya lakukan, saya tidak ada apa-apanya, tetapi saya sudah diterima. Saya sudah dirangkul sebagai anak Allah, sebagai umatnya, sebagai orang yang dia kasih. Sebelum saya bertempur untuk hidup ini, sebelum saya berjuang untuk mencapai segala apa yang saya rindukan di dunia ini, sebelum saya jatuh bangun, sebelum saya gagal, sebelum saya meragukan Tuhan, dan sebelum segala sesuatu saya kerjakan, saya sudah terlebih dahulu diterima. Ini penting untuk kita pahami. Bahwa hidup kita ini sungguh-sungguh anugerah. Sebelum kita melakukan apapun, Tuhan sudah terlebih dahulu menerima kita. Ini penting untuk kita pahami Bapak Ibu, bahwa identitas kita di dalam Tuhan itu menjadi penting. Dari sanalah lahir segala ekspresi, segala tindak tanduk, perkataan, perbuatan, relasi, hubungan, komunikasi, bahkan segala apa yang kita pikirkan, angan kita, ambisi kita, itu mesti lahir dari identitas kita. Nah, ketika identitas kita sudah jelas di dalam Tuhan, maka apapun yang lahir dari identitas itu haruslah sesuai dengan identitas sebagai anak Tuhan. Jangan sampai terjadi sebaliknya. Nah, Bapak Ibu, kita dibentuk oleh Tuhan dari sebuah keberadaan yang sangat penting. Yaitu dari identitas kita. Pembentukan identitas kita itu hanyalah Tuhan satu-satunya yang mengerjakannya bagi kita. Kita tidak dibentuk oleh segala apa yang kita kerjakan. Tidak. Tetapi Tuhan membentuk kita berdasarkan apa yang Dia mau. Bahkan sebelum kita melakukan segala sesuatu, Tuhan sudah terlebih dahulu merangkul kita, menerima kita. Dan hal ini mestinya memberikan kita sukacita untuk menjalani hidup di dunia ini. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, dan tidak perlu kecewa di dalam menjalani hari-hari kita. Karena
lebih besar daripada segala sesuatu adalah kita sudah diterima. Tuhan Yesus memberkati.